warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sistem perbankan di Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang, dunia perbankan berkembang sangat cepat. Teknologi, arus informasi, dan mobilitas modal yang semakin terbuka membuat sistem keuangan harus bisa menyesuaikan diri. Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem perbankan yang sama-sama tumbuh, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Keduanya memiliki peran penting dalam menumbuhkan ekonomi nasional, tetapi dengan prinsip yang berbeda. Jadi, yuk kita lihat bagaimana sistem ini bekerja dalam memberikan pembiayaan modal usaha. Berikut contoh transaksi pada bank syariah. Silakan datang ke meja 3. Siang Pak. Selamat siang Pak. Boleh duduk dulu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Pak, saya ingin mengajukan pembiayaan untuk memperluas bisnis kuliner saya. Untuk pembiayaan usaha kuliner di bank syariah ini menggunakan akad mudah Bapak. Dalam akad ini, Bank menyediakan modal, terus Bapak melakukan usahanya. Jadi bila adanya keuntungan itu nanti dibagi berdasarkan nisbah sesuai kesepakatan bersama. Berarti ini tidak ada gunanya ya Bu? Iya, tidak ada, lebih ke bagi hasil. Jadi prinsipnya itu kami itu adil, transparan, dan saling percaya. Jadi kalau usaha Bapak mengalami kerugian, tapi karena bukan kelalaian, maka risikonya itu ditanggung bersama. Lalu, ini ada brosur-brosur dari sistem bagi hasil, bisa dibaca terlebih dahulu. Terima kasih. Ya. Kalau Bapak tertarik bisa mengumpulkan persyaratannya Pak, dari KK, KTP, proposal usaha, dan surat izin usaha seperti itu. Oke, ini saya siapkan untuk berkas-berkasnya. Jadi akan saya catat ya Pak. Nah kebetulan ini persyaratannya udah lengkap ya Pak. Untuk selanjutnya paling ada verifikasi dari usaha ini dan kelayakan usaha ya Pak. Untuk prosesnya kira-kira berapa lama ya? Biasanya 3 sampai 5 jam kerja di hari kerja. Nah, nanti kalau sudah disetujui itu bagaimana? Nanti kan Bapak dipanggil atau diminta ke sini untuk mendatangani akad mujarabah ya Pak. Terus bila sudah sepakat, nanti akan ditransfer sesuai ke rekeningnya Bapak. Kita alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, Sama-sama Pak, semoga usaha dan berjalan lancar ya. amin. Bank syariah lahir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan dengan prinsip Islam. Tujuannya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan keberkahan di dalam setiap transaksinya. Dan tentunya di era globalisasi saat ini, bank syariah sudah semakin berkembang karena sudah banyak negara dan investor yang mencari sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan. Misalnya produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang dianggap lebih stabil saat ekonomi dunia berfluktuasi. Bank syariah juga sudah beradaptasi dengan berbagai teknologi digital loh. Seperti sekarang ini sudah banyak pelayanan mobile banking syariah yang memudahkan para nasabah untuk bertransaksi secara halal yang cepat
cepat dan efisien. Jadi bisa dibilang di tengah persaingan pasar global saat ini, Bank Syariah menawarkan beberapa nilai tambah. Yang pertama yaitu keuangan yang adil, keuangan yang etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baru saja kita melihat bagaimana transaksi dilakukan di Bank Syariah, di mana setiap kegiatan keuangan berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan tanpa riba. Namun, bagaimana dengan transaksi di bank konvensional? Mari kita bandingkan dan lihat perbedaannya melalui video berikut. Yang Ibu, dengan saya dari sini, ada yang bisa saya bantu, yaitu sebelumnya saya ingin mengajukan pinjaman Bu. Untuk pinjamannya senilai Rp1 juta, apakah bisa untuk pengajuan kredit itu bisa mulai dari sini? Apakah Ibu sudah mempunyai rekening tabungan? Baik Bu, sebelumnya saya sudah mempunyai rekening tabungan. Baik Ibu, kredit ini menggunakan bunga 10% dengan tenor 6 bulan. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Untuk langkah awal, saya akan buatkan formulir untuk memanfaatkan kredit saja dulu. Sebelumnya, Ibu sudah membawa dokumen-dokumen seperti KTP atau KTP, NPWP, dan surat keterangan usaha. Apakah Ibu sudah membawanya? Baik Bu, sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa dokumen dan nanti yang belum ada di sini mungkin bisa saya lengkapi. Untuk itu Ibu mohon diperhatikan dulu. Ibu mohon di foto lebih dulu. Kalau di bank konvensional ini bersifat universal dan sudah menjadi standar global selama ratusan tahun. Bank konvensional ini memiliki prinsip utama di mana ada hubungannya antara kreditur dan debitur, di mana bank memberi pinjaman kepada nasabah dan nasabah membayar kembali dengan tambahan bunga sebagai imbal hasil. Di bank konvensional ini memiliki kelebihan, yaitu nasabah bisa mendapatkan kepastian nominal sehingga lebih mudah untuk membuat perencanaan keuangan jangka panjang. Di era globalisasi saat ini, bank konvensionalisasi ini sangat terhubung dengan sistem keuangan internasional. Hal ini memudahkan transaksi lintas negara, investasi global, dan pembiayaan proyek besar. Tapi sama seperti bank syariah, bank konvensional ini juga terus berinovasi lewat digital banking, green finance, dan pembiayaan berkelanjutan untuk menyesuaikan kebutuhan di dunia modern. Jadi Ibu apakah sudah selesai? Ibu sudah mohon dicek kembali. Saya bacakan dulu Ibu. Ibu atas nama Ibu Ida, alamat rumah Ibu, jumlah kredit 50 juta, jangka waktu 1,5 tahun, dengan 10%, tujuan kredit untuk anak usaha. Ibu sebelumnya Ibu akan lebih dahulu di sini Ibu. Terima kasih Ibu. Untuk proses selanjutnya, petugas kami akan menghubungi Ibu untuk wawancara dan survei serta Ibu. Proses selanjutnya memakan waktu biasanya 2 sampai 3 hari bisa bekerja. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu, semoga pengajuannya berjalan lancar. Terima kasih telah bertransaksi di sini. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kesimpulannya, Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang berlandaskan prinsip halal, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mendukung kegiatan ekonomi namun berbeda dalam prinsip dan mekanisme operasionalnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, reksadana konvensional dan reksadana syariah, juga asuransi konvensional dan asuransi syariah.
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam dan hukum yang positif. Setiap transaksi menggunakan akad yang sah menurut syariat, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tujuannya bukan sekedar mencari untung, tapi juga mencapai falah atau keberkahan dan kesejahteraan. Sistem operasionalnya memakai bagi hasil, bukan bunga, sehingga hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan yang adil. Kegiatan usahanya hanya pada sektor halal seperti jual beli, sewa, dan pembiayaan usaha. Sengketa bisa diselesaikan lewat pengadilan atau Badan Arbitras Muamalat Indonesia atau BAMUI. Dalam pelaporan, Bank Syariah memakai case basis dan menekankan nilai amanah, kejujuran, serta keterkaitan antara sektor keuangan dan ekonomi nyata. Bank konvensional menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan hukum umum tanpa memperhatikan prinsip syariah, tidak memiliki dewan pengawas syariah, dan berorientasi pada keuntungan atau profit oriented. Tidak menggunakan bunga atau interest system di mana hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur dan debitur, bukan kemitraan. Kegiatannya bisa mencakup semua sektor selama tidak melanggar hukum negara. Sengketa diselesaikan melalui pengadilan umum, pelaporan keuangan menggunakan accrual basis, dan kegiatan moneter sering terpisah dari sektor real, sehingga tidak selalu berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Selanjutnya, reksadana syariah merupakan jenis investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam pengelolaannya, terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan setiap kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan syariah dan rekomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MU. Hubungan antar investor dan manajer investasi menggunakan akad mudharabah, di mana investor berperan sebagai pemilik dana, sementara manajer investasi bertindak sebagai pengelola. Kegiatan investasi hanya diperbolehkan pada instrumen yang tidak bertentangan dengan syariah, misalnya tidak melibatkan riba, perjudian, atau spekulasi. Karena itu, reksadana syariah menerapkan prinsip kehalalan dan keberkahan dalam setiap transaksi. Sedangkan di reksadana konvensional berbeda dengan reksadana syariah. Reksadana konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya. Hubungan antara investor dan perusahaan pengelola dana juga tidak menggunakan sistem akad tertentu, melainkan murni bersifat kontraktual atau perjanjian bisnis biasa. Dalam hal investasi, reksadana konvensional tidak memiliki batasan sektor atau instrumen keuangan. Selama dinilai menguntungkan, artinya dana bisa ditempatkan di berbagai jenis aset termasuk yang berpotensi. Selama masih sesuai dengan strategi investasi pasar umum. Asuransi syariah dan asuransi konvensional sebenarnya sama-sama bertujuan untuk memberi perlindungan dari resiko, tapi cara kerjanya sangat berbeda. Kalau asuransi syariah dasarnya adalah tolong-menolong antar peserta, dana yang dikumpulkan dari premi tetap menjadi milik peserta, dan perusahaan hanya bertugas sebagai pengelola amanah. Semua dana diinvestasikan dengan prinsip syariah, jadi harus bebas dari riba, ketidakpastian berlebihan, dan maisir atau spekulasi. Pembayaran klaim diambil dari rekening terbaru, yaitu dana sosial dari semua peserta. Selain itu, keuntungan dibagi antara perusahaan dan peserta lewat sistem bagi hasil atau mudharabah. Dalam sistem ini, ada juga Dewan Pengawas Syariah yang memastikan semua kegiatan berjalan sesuai aturan Islam. Sementara itu, asuransi konvensional pada dasarnya adalah jual beli resiko. Nasabah membayar premi kepada perusahaan, lalu perusahaan menanggung resiko tersebut. Dana premi yang sudah dibayar menjadi milik perusahaan dan mereka tidak menentukan cara pengelolaannya, bisa saja diinvestasikan dan di instrumen berbunga. Kalau terjadi klaim, pembayarannya berasal dari rekening perusahaan, bukan dari dana sosial peserta. Keuntungan dalam sistem ini sepenuhnya menjadi milik perusahaan, bukan dibagi bersama nasabah. Selain itu, asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah, jadi tidak ada pengawasan khusus terkait prinsip syariah. Demikian penjelasan mengenai perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.
Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang perbankan di era globalisasi seperti sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.